Apa hukum berkumur-kumur dalam wudhu saat sedang berpuasa? Tidak mengapa berkumur-kumur, bahkan berkumur-kumur hukumnya wajib. Kali ini kami akan membahas sekaligus meluruskan salah satu ceramah ataupun jawaban daripada salah satu Ustadz Wahabi, yaitu Firanda Andirja. Apa hukumnya berkumur-kumur ketika wudhu pada saat kita sedang berpuasa? Jawaban daripada Firanda Andirja adalah berkumur-kumur itu hukumnya wajib. Tidak apa-apa, bahkan berkumur-kumur dalam puasa itu ketika wudhu wajib katanya. Ini. Sebenarnya bagaimana hukum berkumur-kumur ketika wudhu ketika pada waktu kita puasa ini teman-teman? Maka jawabannya adalah perlu diketahui ada ulama yang memang mewajibkan berkumur-kumur bagi orang yang berwudhu, dan itu adalah menurut mazhab Hanafiyah. Ya, menurut mazhab Hanafiyah. Di sini dalilnya teman-teman nanti kami bacakan, tetapi perlu diingat ketika kita menjawab sebuah pertanyaan, hendaklah kita memposisikan diri untuk mengetahui kondisi umat. Di Indonesia ini teman-teman, mayoritas adalah ulama-ulama mengikuti mazhab Syafi'iyah, ya, Syafi'iyah, bukan Hanafiyah. Sebab itu kami belajar dari sini teman-teman, ya, belajar. Alangkah baiknya setiap kita itu menghukumi sesuatu yang mana sifatnya itu bersifat khilafiyah atau masih diperbedakan pendapat, perdebatan ulama teman-teman. Alangkah baiknya kita itu memberitahu umat bahwa ini menurut mazhab Hanafiyah. Bagaimana menurut mazhab Hanafiyah teman-teman? Di sini begini. Ini dalam Kitabul Fiqhi Alal Madzahibil Arba'ah, punya saya tepat di juz 1, terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Ini begini teman-teman, ya. Ulama Hanafiyah itu berpendapat begini. Di antara kesunahan-kesunahan wudhu, sunnah muakkad adalah matmadoh, berkumur-kumur. Jadi matmadoh itu berkumur-kumur teman-teman. Dan perlu diketahui bahwa ketika ulama Hanafiyah menyatakan sunnah muakkad, maksudnya itu sangat berbeda dengan ulama-ulama Syafi'iyah. Al-Hanafiyatu qalu sunanul wudu'i minha ma huwa muakkadun yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi kal wajibih. Ulama Hanafiyah berkata bahwa beberapa kesunahan wudhu diantaranya ada yang sifatnya sunnah muakkad, di mana sunnah muakkad itu yusabu ala fi'lihi, kita mendapat pahala, diberi pahala oleh Allah ketika kita melakukannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan disangsi ketika meninggalkannya. Inilah yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah dengan istilah mereka yang bernama sunnah muakkadah. Di antara sunnah muakkadah itu menurut ulama Hanafiyah adalah ini, wa minha al-matmadatu wal istinsyaku. Di antara sunnah-sunnah muakkadah adalah matmadah, berkumur-kumur, dan wal istinsyaku, sekaligus istinsak. Istinsak itu menghirup air ke dalam hidung, kemudian istinsar lalu dikeluarkan. Wa huma sunnatani muakkadatani indal Hanafiyah. Matmadah dan istinsak itu menurut ulama Hanafiyah adalah sunnah muakkad. Bimaknal wajib, dengan pengertian wajib. Sehingga fatarkuhuma ithmun, sehingga meninggalkan yang namanya matmadah dan meninggalkan istinsak hukumnya itu berdosa menurut ulama Hanafiyah. Ini. Begitu juga keterangan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tepat di juz kedua, ini Darul Fikr, terbitan Darul Fikr, ya, halaman 561. Di antara kesunahan-kesunahan bagi orang-orang yang berpuasa sekaligus kemakruhan-kemakruhan bagi orang yang berpuasa. Di sini dijelaskan begini teman-teman. Khulasatul makruhat fil madzhab. Al-Hanafiyah ini, saya langsung ke Hanafiyah, di antaranya adalah ke-8, wala yukrahu lis-shaimi tis'atu umurin.
dan tidak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa 9 perkara. Di antaranya yang tidak dimakruhkan adalah nomor 8, al-madmadatu wal istinsyaku li ghairi wudu'in, yaitu madmadah atau berkumur-kumur sekaligus istinsyak menghirup air li ghairi wudu'in untuk selain berwudu. Ternyata tidak dimakruhkan menurut ulama Hanafiyah. Tetapi kalau menurut ulama Syafi'iyah teman-teman jelas ya, istinsyak ataupun madmadah itu bukan kewajiban. Paham ya? Jadi hukum madmadah ketika wudhu itu tidak wajib. Karena wudhu itu yang penting kan kita membasuh wajah, membasuh membasuh tangan sampai siku atau serta siku ini, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki sampai mata kaki. Itu yang disepakati oleh ulama. Masalah yang namanya madmadah itu ulama memang masih berbeda pendapat. Di antara yang mengatakan madmadah ketika wudhu itu wajib adalah ulama Hanafiyah. Tetapi menurut mazhab yang lain tidak demikian. Paham ya? Sehingga ketika kita menjawab pertanyaan dari umat, seharusnya kita harus memperdetail jawaban. Sehingga umat ini tidak bingung dan tidak serba ketakutan, teman-teman. Coba bayangkan ketika jawabannya adalah begini. Apa hukumnya ketika berwudhu berkumur-kumur saat kita berpuasa? Berkumur-kumur boleh, bahkan wajib. Lah, kata-kata wajib ini teman-teman, umat ini akan merekam. Berarti kalau saya berwudhu tetapi tidak berkumur-kumur, maka berarti kan meninggalkan kewajiban, dosa dong kita. Dan pertanyaannya, berapa kali kita tidak berkumur-kumur saat mau berwudhu? Ayo teman-teman ya, berapa kali? Kalau kita ngambil pendapat ini, maka berdosalah semua orang yang tidak berkumur-kumur ketika ia berwudhu. Oleh sebab itu perlu rasanya dan harus kita terangkan kepada umat bahwa dalam persoalan madmadah atau berkumur-kumur, ulama masih berbeda pendapat bagi orang yang berwudhu. Sehingga jawabannya kita perlu mentafsil ataupun masih memperinci. Menurut ulama Hanafiyah, hukum berkumur-kumur bagi orang yang mau berwudhu itu wajib. Tetapi ulama-ulama yang lain, contoh Syafi'iyah, tidak menyatakan wajib. Sehingga umat ini tidak bingung. Oh, berarti ikhtilaf. Tetapi kalau kita cara menyampaikan kepada umat adalah wajib bahkan berkumur-kumur ketika wudhu walaupun berpuasa. Umat ini, loh, selama ini berarti orang-orang jangankan berkumur-kumur, siwak aja itu dimakruhkan katanya ba'da zawal ulama Syafi'iyah ya. Apalagi berkumur-kumur, siwak aja dimakruhkan itu ulama Syafi'iyah, apalagi berkumur-kumur. Sehingga ketika kita menyatakan wajibnya berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa ketika wudhu, maka ini akan membebani yang namanya otaknya umat karena mereka tidak paham perbedaan pendapat. Oleh sebab itulah sebagai pendakwah, sebagai dai, sebagai orang yang menjelaskan hukum-hukum fikih, seharusnya kita harus bijaksana, kita harus ngecek dulu atau kita harus mengerti kondisi umat ini adalah mayoritas ulama Syafi'iyah ini atau umat-umat Indonesia ini mayoritasnya kan ulama Syafi'iyah. Sehingga alangkah baiknya kita jelaskan kalau menurut ulama Syafi'iyah bisa saja berkumur-kumur itu bahkan makruh ketika bil mubalaghah, keterlaluan berkumur-kumurnya. Nah, ini teman-teman ya, itu bisa makruh bahkan ya kalau ulama Syafi'iyah. Karena ulama Syafi'iyah itu hanya mensunahkan saja madmadah ini ketika berwudu, bukan wajib. Tetapi kalau ulama Hanafiyah menyatakan wajib. Begitulah sebenarnya titik persoalan. Tetapi ya mungkin barangkali Ustadz Firanda itu lupa menjelaskan perbedaan pendapat. Sehingga dari jawaban seperti inilah akan menimbulkan sebuah wacana baru bahkan bagi komentator-komentator yang kurang bijak teman-teman ya, bisa menganggap Ustadz Firanda ini kayaknya nyeleneh. Enggak, sebenarnya Ustadz Firanda ini benar, hanya saja Ustadz Firanda itu tidak menjelaskan madmadah atau berkumur-kumur itu wajib dalam pandangan mazhab apa. Itu beliau yang tidak menjelaskan kepada umat. Sehingga terkesan begitu diterangkan madmadah itu wajib tanpa menjelaskan mazhab apa itu. Nah, ini akan membuat umat bertanya-tanya. Berarti selama ini saya berdosa ya ketika kita berwudu namun tidak berkumur-kumur. Ini kan bahayanya ketika kita menjelaskan hukum tanpa memberitahu fatwa ulama mana.
fatwa ulama siapa, apakah Syafi'iyah ataukah Hanafiyah atau Malikiyah atau Hanabilah. Kalau kita memang mengetahui ikhtilaf, kita kasih tahu menurut mazhab Syafi'iyah begini hukumnya, menurut mazhab Hanafiyah begini hukumnya, menurut mazhab Malikiyah begini hukumnya, menurut Hanabilah begini hukumnya, sehingga umat bisa memilih di antara beberapa perbedaan pendapat, dan sehingga kita bisa saling menghargai, menghormati perbedaan pendapat, sehingga tidak ada lagi kata-kata bid'ah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.